Hai, Halo. peran pestisida sintetis atau kimiawi masih sangat berperan penting dalam meningkatkan produksi pertanian. Hal ini diyakini sebagian besar masyarakat tani yang paling efektif. Namun dalam penggunaan pestisida ditemukan lebih banyak efek negatifnya. Seperti yang kita ketahui di tingkat lapangan, banyak ditemukan masyarakat tani dalam penggunaan pestisida tanpa aturan. Maka dari itu, dalam penggunaan pestisida sebisa mungkin lebih baik diminimalisir atau berdasarkan rekomendasi petugas lapangan. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, like, share, and comment. Teh Windy, Iya, pestisida teh apa sih? pestisida itu senyawa yang mempunyai bahan aktif yang mengandung racun untuk membunuh jasad yang mengganggu baik di tanaman ataupun hewan ternak yang diusahakan oleh manusia gitu. Itu namanya pestisida. Ya, secara singkatnya pestisida itu seperti itu. Oke. Kalau di lapangan kan banyak ditemukan hama dan penyakit dengan berbagai macam jenis ya. Iya. Bagaimana cara mengelompokkan pestisida menurut penggunaannya? Kalau pestisida itu kan menurut sasarannya ya lebih jelasnya ada yang pertama itu ada insektisida. Insektisida itu pestisida yang mempunyai sasarannya ke insek atau serangga. Ya, contohnya misalkan untuk kungkang atau mungkin ada juga buat penggerek batang, itu bisa menggunakan insektisida. Terus yang kedua itu ada bakterisida. Bakterisida itu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Contohnya di kita itu ada penyakit BLB atau bacterial leaf blight. Kalau di petani itu dikenalnya dengan penyakit kresek. Nah, itu kan disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris. Nah, itu. Terus ya ada juga fungisida. Fungisida itu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan cendawan. Contohnya ada penyakit BLAS. BLAS itu disebabkan oleh fungi. Kalau di petani itu lebih terkenalnya dengan cekek punduk. Nah, itu fungi. Terus yang selanjutnya ada molukisida. Molukisida itu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan sejenis siput. Nah, itu molukisida. Di kita juga kan suka ada serangan siput purbaik kan, seperti itu. Terus ada juga rodentisida. Rodentisida itu pestisida yang digunakan untuk pengendalian hewan pengerat. Hewan pengerat itu ya contohnya tikus, seperti itu. Sebenarnya banyak ya jenis-jenis pengelompokan untuk pestisida itu. Cuman ada satu lagi kayak misalkan untuk pengendalian gulma. Ada gulma itu kan ada yang berlaur lebar atau misalkan ada teki-tekian, itu biasa digunakan pengendaliannya biasanya menggunakan herbisida. Oh gitu. Teteh, biasanya kan petani tuh ya kalau misalnya mau ada hama, mau ada gulma, mereka tuh kadang ada yang nyemprot, terus kadang misalnya nggak ada hama juga mereka tetap nyemprot teh. Itu ngaruh nggak sih teh? Ya, sebenarnya kalau misalkan ngaruh atau enggak ya itu ngaruh ya. Soalnya kan kita tidak menganjurkan apabila tidak ada ditemukan serangan atau misalkan tidak ada hama, itu tidak dianjurkan untuk mengendalikan kan, seperti itu. Cuman di kita juga kan ada preemptif sama kuratif. Kalau preemptif itu lebih ke pencegahan, ya pencegahan seperti itu. Biasanya itu menggunakan pestisidanya yang nabati atau agen pengendali hayati. Nah, untuk kuratif itu pengobatan. Jadi kalau yang sudah terserang itu disemprot, itu disebutnya di kuratif. Oh, berarti kalau udah nampak hamanya Iya, baru udah gitu nampak, ya teh. iya nampak serangannya seperti itu. Meskipun misalnya baru sedikit gitu teh. Sebenarnya kalau untuk setiap hama ataupun penyakit itu ada ambang pengendalian. Apa itu teh ambang? Ambang pengendalian itu atau ambang ekonomi itu apabila kita melalui penghitungan lah, kan ada penghitungan seperti itu, antara dikendalikan atau misalkan tidak gitu ya. Misalkan kalau untuk ada suatu hama misalkan ambang pengendaliannya 15%. Nah, kalau di bawah 15% itu dikendalikan, misalkan kita menganalisa dari nilai rupiah, itu tidak berpengaruh atau lebih ke merugikan gitu loh. Jadi kalau dibeli itu malahan menambah biaya. Tapi kalau untuk dari serangannya itu
tidak berpengaruh gitu untuk ke nilai hasilnya seperti itu. Teh gini ya, kan seperti yang kita tahu di lapangan itu sebetulnya masih banyak ditemukan penggunaan pestisida tanpa aturan. Iya. Banyak petani yang menggunakan pestisida itu melebihi dosis atau sesuai maunya mereka gitu. Nah, sebetulnya bagaimana sih penggunaan pestisida yang tepat sesuai anjuran dan aturan lingkungan? Sebenarnya kan kita juga sudah mengenal 6 tepat. Yang pertama itu tepat sasaran. Misalkan contoh ada sasarannya ada tikus, ada serangga. Nah, serangga juga kan ada beberapa ya. Untuk beberapa misalkan sasarannya nih serangganya ada wereng, berarti kan kita menyemprotnya di bawah karena wereng itu adanya di dapuran seperti itu. Yang kedua itu tepat jenis. Misal seperti tadi kita akan menyemprot serangga, kita menggunakannya insektisida. Kalau akan menyemprot yang terkena cendawan atau jamur, kita pakainya fungisida. Setelah itu juga ada tepat dosis. Nah, tepat dosis itu kita menggunakan sesuai takaran yang dianjurkan. Biasanya kan itu ada di label dosis dan konsentrasi. Terus yang selanjutnya itu ada tepat waktu. Tepat waktu itu sebaiknya kan untuk penyemprotan pestisida itu pagi atau sore. Nah, tidak dianjurkan untuk melaksanakan pada siang hari. Kenapa tuh? Ya, sebenarnya kalau misalkan di siang hari itu cepat menguap. Nah, cepat menguap. Jadi efektivitasnya kurang bagus seperti itu. Terus untuk yang kelima itu ada tepat mutu. Maksud dari tepat mutu itu kita lihat kadangkala petani itu tidak melihat dari masa kadaluarsa. Nah, disitulah kita harus lebih jeli. Kenapa kita juga ada program untuk monitoring kios, karena kita melihat barangkali ada pestisida yang sudah kadaluarsa itu masih dijual. Dan satu lagi itu ada tepat cara aplikasi gitu. Maksudnya tepat cara itu seperti ini. Misalkan rodentisida itu kan harusnya diumpankan ya, seperti itu. Ada yang diumpankan atau ada juga yang misalkan bisa untuk pengasapan seperti itu. Jadi kita tidak bisa kayak furadan itu untuk ditabur karena dia bentuknya granul. Kita tidak bisa untuk furadan dicairkan lalu disemprotkan, itu berarti tidak tepat cara. Teteh, banyak masyarakat tani yang bertanya, kadangkala kalau misalnya udah disemprot ada hama yang langsung mati, tapi ada juga yang tetap aja. Itu kenapa bisa gitu ya Teh? Nah, kan pestisida juga ada memiliki beberapa sifat. Yang pertama kontak. Nah, kan seperti tadi yang ditanyakan ya. Kalau hamanya langsung mati itu berarti pestisidanya bersifat kontak. Ya, ada juga yang bersifat racun perut. Itu tidak langsung mati, tapi jadi si hama itu mencerna dulu, jadi dia keracunan atau terbunuhnya melalui pencernaannya. Ada juga yang sistemik. Kalau sistemik itu jadi diserap dulu melalui jaringan tanaman. Jadi di mana nanti hamanya memakan tanaman itu dia keracunan atau terbunuhlah seperti itu. Ada juga yang fumigan. Kalau fumigan itu terhirup oleh saluran pernapasan dari hama tersebut, itu bisa langsung mengkontaminasi atau misalkan meracun seperti itu. Jadi memang ada beberapa sifat dari pestisida yang perlu kita ketahui juga gitu, supaya nanti kalau ada petani bertanya kita sudah tidak bingung lagi seperti itu. Makasih ya Tete udah mau bincang-bincang sama kita, jadi narasumber sama-sama. kita nih. Oke, Oke, lanjut lagi ya. Oke.